Shalom, jemaat Tuhan sekalian. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk karya penyelamatan, karya penebusan yang telah Engkau kerjakan bagi kami di atas kayu salib, membebaskan kami dari dosa, kutuk dan hukuman kekal. Oleh karena itu, dengan apa kami membalas semua yang telah Engkau kerjakan bagi kami, pengorbanan-Mu yang telah menyelamatkan kami. Selain kami mau berkata, ini hidup kami Tuhan Yesus, kami persembahkan untuk menjadi korban yang kudus, harum, berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Berfirman buat kami semua saat ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kami yang luar biasa, yang telah memberikan nyawa-Mu dan segala yang terbaik bagi kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Baik, di hari Jumat Agung ini saya akan berbagi berkat firman Tuhan yang saya beri tema, rela berkorban seperti Yesus. Yohanes 15 ayat 12 dan 13 berkata demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 13, bolehkah kita baca bersama-sama? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Haleluya. Amin. Saudara, satu ketika ada dua orang sahabat, mereka sama-sama suka sekali berjudi. Namun satu ketika mereka lagi berjudi, mereka ketangkap oleh polisi, saudara. Dan akhirnya dua sahabat ini dibawa ke kantor polisi untuk ditahan. Nah, yang satu ini anak orang kaya, sehingga dengan cepat dia bisa segera dikeluarkan, saudara, dari tahanan, karena orang tuanya datang untuk membayar sejumlah uang jaminan atau uang tebusan, supaya anaknya tidak perlu mendekam di dalam penjara. Sementara temannya yang satu, karena dia anak hanya seorang janda miskin, saudara, sehingga orang tuanya yang hanyalah seorang janda ini tidak bisa untuk kasih tebusan atau jaminan buat anaknya. Jadi dia tidak bisa segera keluar dari penjara. Namun saking kasihnya ibunya yang hanya seorang janda, tidak punya pekerjaan, hanya membantu serabutan dari rumah ke rumah gitu ya, pekerjaan apapun dia lakukan, saudara. Nah, saking kasihnya kepada anaknya, dia tidak ingin anaknya ini terus-menerus mendekam di dalam penjara. Akhirnya dia kerja setengah mati, dia banting tulang luar biasa, dia pergi pokoknya kerja apapun dia lakukan, hanya untuk mendapatkan uang supaya dia bisa kumpulkan, supaya dia bisa menebus anaknya. Singkat cerita, dalam sekian waktu berlalu, akhirnya terkumpul sejumlah uang, dan akhirnya ibunya ini pergi untuk menjamin anaknya supaya bisa keluar dari tahanan. Nah, setelah mendengar bahwa teman yang satu akhirnya sudah bisa dibebaskan dari tahanan, temannya yang anak orang kaya ini menghubungi dia dan berkata, ayo bro, mari jot orang berjudi lagi. Tiba-tiba dia ngomong, tidak, saya sudah tidak mau. Saya tidak mau ikut kamu, saya tidak mau berjudi lagi. Temannya heran dan berkata, loh kenapa? Bukankah dulu Ngana ini tuh paling suka berjudi, malah Ngana yang panggil-panggil kita untuk berjudi. Kok sekarang sudah terbalik, kau tidak lagi mau untuk berjudi. Lalu kemudian dia bilang, hey bro, Ngana ditebus dengan gampang, dengan enak, karena Ngana anak orang kaya. Tapi kalau kita pemamak cuma janda. Kita pemamak kerja luar biasa setengah mati, sampai ketika kita pemamak datang untuk menebus kita di tahanan, kita pemamak petangan itu soluka-luka karena kerja, kumpul uang. Kita itu dijamin ditebus bukan dengan enak sama dengan kita ditebus dengan susah payah. Kita ditebus dengan pengorbanan yang luar biasa. Jadi maaf bro, kita tidak mau ikut penganda lagi. Kita tidak mau berjudi lagi. Nah saudara, kisah ini menggambarkan apa yang telah Yesus kerjakan buat kita. Kita ditebus bukan dengan murah dan mudah. Yesus berkorban menebus kita dengan darahnya yang mahal dan berharga. Dia menebus kita dengan penderitaan yang luar biasa, bukan dengan enak-enak, bukan dengan gampang-gampang. Oleh karena itu, apa respons kita? Khususnya di hari Jumat Agung ini, saudara, ketika kita merayakan pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang telah menebus, menjamin kita, membebaskan kita dari penghukuman. Dan bukan cuma penghukuman sementara, tapi penghukuman kekal. Maka apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita dipanggil untuk meneladani pengorbanan Kristus. Coba tengok sebelahmu dan bilang, ayo kita teladani pengorbanan Kristus. Bilang lagi, balas ke dia, bilang jangan sia-siakan pengorbanan Kristus yang telah menyelamatkan kita. Bagaimana kita tidak menyia-nyiakan? Yaitu dengan cara, ayo kita meneladani pengorbanan Yesus, yaitu rela berkorban seperti apa yang Yesus lakukan. Dan ini yang menjadi tema kita untuk kita renungkan di hari Jumat Agung ini. Yohanes 13 ayat yang ke-15 berkata, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu.
Jadi Yesus berkorban buat kita untuk menjadi teladan bagi setiap kita yang percaya. Nah, bagaimana cara untuk kita meneladani pengorbanan Yesus? Kita rela berkorban seperti Yesus. Apa yang harus kita teladani dari Yesus? Yang pertama, Yesus merendahkan diri dan melayani. Lukas 22 ayat 24 sampai 27, firman Tuhan berkata demikian. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Ayat 25. Yesus berkata kepada mereka, oh raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka. Dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Ayat 26. Tetapi kamu tidaklah demikian. Melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. 27. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku, Yesus, ada di tengah-tengah kamu sebagai apa? Sebagai apa? Pelayan. Inilah yang harus kita teladani dari Yesus. Yesus merendahkan diri dan melayani. Filipi pasalnya yang kedua, Yesus menanggalkan keilahiannya, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia merendahkan diri, taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Nah saudara, inilah yang harus kita teladani dari Yesus, yaitu dia merendahkan diri untuk melayani. Oh, banyak orang cuma untuk nama melayani saudara. Tapi sebenarnya DP hati bukan hati hamba, hati bos saudara ya. Cuma untung nama dia pelayanan. Tapi di pelayanan dia hanya ingin supaya dia dikenal, dia dipuji, dia diagungkan. Apapun yang dia lakukan di pelayanan harus dinotis, harus diperhatikan. Orang harus puja-puja dia, orang harus mengagumi dia gitu saudara. Ada kan orang kalau pelayanan, pokoknya kalau gembala tidak bilang terima kasih, oh awas saya gembala. Pokoknya kalau gembala tidak bilang makasih Pak kita tambah raju tapi pindah gereja. Oh saudara, ini berarti melayani tapi bukan hati hamba. Melayani tetapi tidak punya hati yang merendahkan diri, saudara. Saya teringat, saudara, kisah di Alkitab bagaimana waktu Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, membasuh kaki itu kan tugas budak, tugas hamba. Kalau bos pulang ke rumah dari luar, mungkin dari kerja atau dari mana, maka hamba itu sudah harus standby sudah depan pintu. Kalau tidak standby depan pintu untuk siapkan loyang, untuk cuci DP tuan pe kaki, saudara, waduh itu dapat hukuman. Ya, jadi itu kewajiban hamba, sudah harus sigap. Dia sudah tahu, oh DP bos sudah datang. Maka dia harus cepat-cepat siapkan saudara segala sesuatu untuk cuci kaki bosnya sebelum masuk ke dalam rumah. Nah jadi pada waktu itu ketika Yesus mengajak murid-muridnya untuk perjamuan malam, nah semua murid-murid baku harap. Siapa yang mau cuci orang pe kaki gitu ya. Jadi semua baku harap saudara, karena tidak ada yang mau merendahkan diri. Semua merasa bos. Jadi mungkin dia yang mau cuci kaki. Oh mungkin Ngana yang mau cuci kaki. Tidak ada yang mau saudara. Nah Yesus melihat ini murid-muridnya memang kelihatannya ada melayani. Tapi hatinya bukan hati hamba. Maka Yesus yang langsung berdiri dengan sigap saudara. Dan mungkin murid-muridnya kaget. Karena mereka panggil Yesus Tuan, Kurios saudara. Mereka kan ikut Tuhan Yesus. Berarti Yesus kan tuannya. Yesus pemimpinnya. Yesus bosnya. Tetapi kok bos yang tanpa gengsi, tidak malu-malu mencuci kaki mereka. Saudara, dan kemudian Yesus berkata, ini yang seharusnya ngoni teladani dari Pak kita. Ketika dia merendahkan diri, melayani murid-muridnya satu persatu. Saudara, pengorbanan Yesus mengajarkan kita untuk menanggalkan kesombongan dan gengsi. Belajar untuk merendahkan diri. Matius 23 yang ke-12 berkata, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ada kan orang saudara ngakunya anak Tuhan tapi DP gengsi itu masih tinggi. Pokoknya tunggu dia yang harus duluan pegang tangan Pak kita. Dia yang harus lebih dulu sapa salam Pak kita. Sapa so dia kong kita yang mau duluan. Saudara, ini namanya berarti belum punya hati hamba. Belum punya kerendahan hati saudara. Amsal 16 ayat yang ke-18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amsal 22 ayat 4 berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah apa? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saudara, banyak rumah tangga hancur cuma karena apa? Gengsi. Cuma karena apa? Tidak rendah hati antar suami istri. Ada istri-istri yang bilang, nggak tahu laki-laki, dulu banyak cowok sebenarnya dusu Pak kita. Merentau kiapas so kita ini. Sampai pilih laki-laki yang bodoh kerupang anak.
Wah, suaminya hanya bilang begini, memang kita ini bodoh. Karena kita bodoh makanya kita dapat pangana. Kalau kita pandai kita tidak dapat pangana. Waduh, kalau sudah begini ceritanya berabe saudara ya. Artinya hancur kehidupan rumah tangga. Jadi mari dari Tuhan Yesus kita belajar untuk merendahkan diri dan melayani. Yang kedua, apa yang harus kita teladani dari Yesus? Yesus mengampuni dan mendoakan. Lukas 23 ayat yang ke-34 berkata, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saudara bayangkan Tuhan Yesus ini badannya sudah tercabik-cabik, darah mungkin sudah mau habis darah, dipaku kesakitan, nyeri luar biasa. Ada duri yang menancap di kepalanya, mungkin bergerak sedikit, sakitnya minta ampun saudara. Yesus dalam penderitaan menjelang ajalnya, dia lihat orang banyak, saudara, yang ada di depannya, yang tadi teriak-teriak di depan Pilatus, "Crucify him, salibkan dia, salibkan dia." Mungkin ini orang-orang banyak, saudara, dia yang sembuhkan, dia yang bangkitkan dari kematian, Yesus yang tolong, saudara. Yesus sudah banyak melakukan mujizat buat orang-orang ini. Tapi ya seperti pepatah, air susu dibalas air tuba, ya toh? Tuhan Yesus sudah tolong mereka, malah sekarang mereka menyalibkan Yesus hanya karena takut kepada ahli-ahli Taurat, pemimpin agama Yahudi, takut manusia, saudara, takut kehilangan pamor, banyak begitu. Oh, sudah banyak menerima pertolongan Tuhan, tapi mereka takut manusia. Akhirnya, saudara, ya mereka tidak mau lahir baru, tidak mau bertobat, tidak sungguh-sungguh mau masuk dalam gereja pertobatan, karena mereka pikir, aduh, lingkungan, kita lingkungan sama masih gereja tradisional, nanti kita sudah mau diurus kalau kita semua bergabung di gereja pertobatan. Nah gitu, takut manusia. Akhirnya mereka teriak-teriak, salibkan. Padahal Yesus yang dulu tolong mereka. Tapi saudara, di tengah penderitaan Yesus di kayu salib, Yesus masih sempat berdoa untuk orang banyak, untuk ini tentara-tentara Romawi, untuk ini ahli-ahli Taurat. Tuhan Yesus cuma berdoa apa? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oh, kalau orang mungkin yang berdoa, ampuni dia Bapa. Karena dia sebenarnya sangat tahu apa yang dia baking pak kita. Saudara, tetapi bayangkan di atas kayu salib dalam keadaan menderita. Yesus masih berdoa untuk apa? Melepaskan pengampunan. Yesus selama ini banyak tolong orang, saudara. Kalau kita baca di Kisah Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Yesus banyak berbuat baik, berkeliling hanya untuk tolong orang. Tapi apa balasan kepada Yesus? Sebenarnya Yesus berhak untuk kecewa. Yesus berhak untuk sakit hati. Yesus berhak untuk bisa ngomong ke Bapa, Bapa kirim api dari langit bakar kasih angus pada orang semua. Enggak, saudara. Waktu Yesus pikul salib toh ke Bukit Golgota, saudara, orang-orang sepanjang jalan mungkin mengejek, mengolok dia, meludahi dia, dia dicambuk. Padahal ini orang-orang mungkin banyak yang sudah terima di mujizat. Yesus tidak pikul salib sambil dia bilang, awas ngoni eta inga, ngoni ta bilang, ngoni patape papa. Nah saudara, Yesus tidak kecewa. Yesus tidak sakit hati. Yesus tidak ungkit-ungkit. Awas ngoni kita yang tolong pangoni, kita yang sebahi pangoni dari sakit dulu. Tidak saudara, Yesus tidak bangke-bangke, Yesus tidak ungkit-ungkit. Banyak kan orang sekarang setelah berbuat baik ke orang, oh diungkit-ungkit saudara. Sampai satu kota dapat tahu saudara. Dia ungkit-ungkit, dia status di FB saudara. Oh kalau bukan kita yang tolong dia, DP anak-anak sekarang tidak jadi orang. Karena dulu DP anak-anak saudara ya. Banyak orang seperti itu. Hatinya itu tidak tulus dalam mengasihi. Nah dari Yesus kita belajar untuk apa? Mengasihi dengan tulus, selalu mengampuni, memberkati, mendoakan. Meskipun kita sudah dikecewakan, dihianati, diperlakukan tidak adil. Lukas 6 ayat 27 berkata, tetapi kepadamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Wow, ini tidak gampang. Sudah disakiti, masih mau mengasihi, bahkan disuruh berbuat baik, minta berkat lagi, saudara. Kalau orang mau bilang, bagi orang yang bikin sakit hati pada orang, mau suruh berkati. Tuhan mau bilang berkati. Tuhan bersihkan dia dari muka bumi ini. Tidak sanggup, saudara. Karena apa? Hati kita sudah terluka. Tapi Yesus ajar, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. 29. Barang siapa menampar pipimu yang satu, kasih juga pada dia pipi yang lain. Barang siapa ambil jubahmu, biarkan juga diambil bajumu. Jadi kalau orang pakai jas begitu, bukan cuma jas tuh kasih, sampai ke meja buka, biar orang yang telanjang tidak pakai apa-apa. Bayangkan saudara, sebegitunya totalitas kasih dan pengampunan yang Yesus ajarkan.
Saya ingat ada lagu lama bilang begini. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Yesus mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Memang ini tidak gampang, tidak mudah, saudara. Tetapi kita selalu mengingat kepada salib Yesus, di mana salib ini memberikan sebuah teladan, yaitu apa? Mengampuni, mengasihi dengan tulus. Apapun perbuatan orang kepada kita, saudara, tidak usah dibalas. Saya percaya saat kita hanya mengampuni, melepaskan berkat, justru di situ Tuhan membuka pintu anugerah dan pintu perkenanan, favor and blessing buat setiap kita, saudara. Saya ingat zaman dulu di rumah kami ada persekutuan, saudara, yang diadakan, saudara. Itu rutin sekali. Waktu papa dan mama baru bertobat, cinta mula-mula, itu banyak hamba-hamba Tuhan datang. Dan di rumah kami itu ada persekutuan doa. Saya ingat waktu itu zaman-zaman masih banyak orang yang anti dengan persekutuan, saudara. Ya, lihat ada persekutuan, oh sesat ini, sesat ini. Jadi saudara, kami seringkali berdoa, sementara ibadah itu dilempar. Karena saudara, orang mau ibadah di rumah kami itu buka sepatu. Jadi saudara, oh mulai gosip beredar sampai diumumkan di TOA lagi, saudara. Ya, hati-hati, di kolom 7 ada ajaran sesat Rumah Putih Muka Lapangan, itu ibadahnya telanjang. Padahal cuma buka sendal, saudara, ya. Bukan buka baju, saudara. Tapi sudah dibilang beribadah telanjang. Jadi beberapa kali sementara penyembahan dilempar, rumah kami sering sekali dilempar, banyak bekas-bekasnya. Satu ketika pas selesai ibadah, rumah kami dilempar, saudara. Saya ingat sekali papa saya bilang begini, mari, mana tuh batu itu? Orang mau berdoa, saudara, ya. Papa saya enggak marah atau apa. Malah sampai sekarang itu bekas jendela yang dilempar, saudara, ancor DP kaca. Papa saya bilang, enggak usah diganti jendela baru. Ya ditutup saja pakai plastik, biar itu jadi kenang-kenangan seumur hidup, saudara. Dan sampai sekarang enggak ditutup itu kaca itu, saudara. Biar katanya jadi kesaksian. Jadi batu-batu itu saya ingat papa saya cuma tumpang tangan berdoa, Tuhan kami mengampuni, memberkati orang yang melempar rumah kami. Saudara, hari ini itu anak-anak nakal yang disuruh orang untuk lempar rumah kami. Semua sudah bertobat jadi hamba Tuhan semua, saudara. Sekarang. Saya ingat satu kali kami KKR di Siau, saudara. Oh, malam kedua itu dilempar batu. Malam kedua apa? Malam ketiga. KKR 3 malam. Di Ulu. Itu dilempar batu, saudara. Tapi saya ingat waktu itu, saya cuma mengajak jemaat itu yang ada di lapangan itu. Ayo, siapa mana yang batu-batu itu tadi yang dilempar berulang-ulang, dilempar ke panggung. Untung panggungnya pakai seng. Kalau cuma pakai terpal, sudah so tembus-tembus, saudara. Saya minta ayo jemaat kita kumpul batu-batunya. Banyak sekali batu-batunya, saudara. Kumpul di depan panggung. Kita cuma tumpang tangan, berdoa sama-sama. Kami memberkati batu-batu ini berubah menjadi jiwa-jiwa yang dimenangkan buat Tuhan. Saudara, saya ingat sekali besoknya setelah KKR sudah selesai. Ada satu keluarga di Kampung Sawang, saudara. Itu minta untuk kami pergi ke sana untuk didoakan, untuk dilayani. Dan ternyata keluarga itu orang cukup penting di kampung itu. Dan mereka mau bertobat, memberi diri dibaptis. Ada mungkin 10 atau 15 orang, satu keluarga besar. Jadi malam itu saudara kami bawa ke Ulu. Saudara mungkin ingat, kalau yang sudah pernah ke Siau, ke Ulu, saudara, itu di belakang itu ada gereja. Kalau sekarang itu gereja Betani, saudara, ya. Itu dulu gereja Pantai Costa. Nah, jadi bawa ke situ, kita baptis di situ karena ada kolamnya, ada baknya di situ. Jadi dibaptis di situ. Begitu datang saudara yang dibaptis, ternyata bukan cuma mereka. Mereka datang itu satu truk, saudara, pakai truk datang. Ini satu keluarga besar. Ternyata ada truk kedua. Ternyata ada truk ketiga. Dan ada beberapa truk selanjutnya. Malam itu saudara kita membaptis ratusan orang. Dan ternyata Tuhan menjawab doa kami. Batu-batu berubah menjadi jiwa-jiwa. Saudara, mungkin apapun orang mau bikin ke kita, fitnahkah, ejekankah, olokankah, penghakiman, atau apapun orang menjahati kita macam-macam, saudara. Bawa saja ke Tuhan. Ya, berdoa saja, saudara. Oh, angkat tangan. Kalau mereka mungkin angkat teru di FB, tumpang tangan jo itu HP FB. Tuhan yang baca jo ini. Tuhan yang berperkara, Tuhan. Saya tidak mau balas, kami tidak mau balas. Kami lepaskan berkat. Saya percaya ada hal-hal luar biasa yang Tuhan sanggup kerjakan dalam hidup kita. Kalau kita memilih untuk tidak membalas, kita pilih untuk mengampuni dan melepaskan berkat. Saya ingat pernah mendengar kisah, ada seorang kepala suku Maori, saudara, di Selandia Baru. Dia dimenangkan, dia terima Injil, dia bertobat. Tapi begitu dia pulang ke kampungnya, dia kumpul semua warganya, sampaikan tentang Yesus. Wah, dia dihina, dicemooh, saudara. Ya, karena orang-orang itu kan
Orang-orang yang tidak mengenal Yesus, animisme, saudara, yang menyembah roh-roh. Jadi mereka dengar tentang Yesus, mereka olok-olok kepala sukunya, saudara. Nah, suku itu mereka hidup dengan bertanam kentang. Mereka ambil, saudara, kentang-kentang, mereka lempar ke kepala suku ini. Saudara, dia tidak marah, karena dia diajarkan oleh firman Tuhan supaya tidak marah, tidak membalas. Apa yang dilakukan, saudara? Kentang-kentang yang dilempar itu dikumpul. Lalu dia berdoa, dia tumpang tangan, dia bilang, Tuhan, saya mengampuni, memberkati orang-orang yang melempar kentang ini, dan saya bersyukur untuk berkat ini, Tuhan. Terima kasih untuk kentang-kentang ini. Dikumpul kentang-kentangnya, saudara. Lalu ditanam lagi. Saudara, satu hal yang amazing, yang luar biasa terjadi. Kentang-kentang itu bertumbuh dengan cepat. Bahkan hasilnya berlipat ganda pada panen selanjutnya. Dan dia menjadi petani kentang yang sangat diberkati. Dari mana, saudara? Dari kentang-kentang yang dilempar orang kepadanya sebagai sebuah ejekan, olokan, penghinaan. Saudara, apapun yang jahat yang orang bikin kepada kita, tidak usah dibalas. Lepaskan berkat, berdoa, lepaskan pengampunan. Saya percaya kalau Tuhan yang berperkara, segala sesuatu akan indah dan dahsyat atas kehidupan kita. Nah, yang ketiga, saudara, apa yang harus kita teladani dari Yesus? Yesus berkorban nyawa dan memberi segalanya. Yohanes 10 ayat 17-18 berkata, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudara, ada satu hal yang harus kita mengerti, bahwa Yesus mati bukan karena dibunuh tentara Romawi, tetapi karena memang Yesus sengaja menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita yang percaya. Saudara, bisa enggak Yesus sementara tergantung di salib, Yesus berkata, hei paku-paku, tercabutlah engkau. Hei mahkota duri, tercabutlah. Hei tentara Romawi, mati nguni semua sekarang, mati baba diri. Bisa terjadi. Dia punya kuasa, dia anak Allah, dia Tuhan, dia raja di atas segala raja. Tetapi saudara, karena kasihnya yang luar biasa, Yesus memilih menuntaskan misinya di atas kayu salib. Kalau Yesus tidak jadi mati di atas kayu salib, ya orang semua masuk neraka hari ini, saudara. Binasa. Bahkan hidup kita mungkin sudah kacau, ancur-ancuran. Tidak ada pengharapan. Tapi karena Yesus menuntaskan misinya, karena kasihnya, dia memang menyerahkan nyawanya, menyerahkan segala-galanya. Saudara, penyalipan Yesus itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Sehingga kalaupun tidak ada tentara Romawi yang memaku Yesus disalib, Yesus akan naik untuk paku dirinya sendiri. Karena memang sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan menjadi korban tebusan bagi seluruh bangsa, saudara. Bagi setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa dan akan beroleh kehidupan yang kekal. Saudara, bukan paku yang menahan Yesus disalib, tapi kasihnya yang menahannya di sana untuk dia menuntaskan akan misinya, saudara. Karena itu yang harus kita teladani dari Yesus. Dia berkorban, memberikan nyawanya, memberikan segalanya. Ini yang harus kita teladani. Yesus memberi yang terbaik, memberikan nyawanya sebagai tebusan. Ini yang harus kita teladani dari Yesus. Yaitu supaya kita jadi anak Tuhan yang tidak konsudu, tidak kikir, tidak skakar, tidak botu, saudara. Yesus kasih yang terbaik, Yesus kasih segala-galanya. Maka kita harus belajar dari Yesus. Untuk apa? Berkorban, memberikan yang terbaik. Saudara, hari ini kita diberikan kesempatan untuk membawa korban syukur dalam bentuk persembahan salib. Mari belajar untuk meneladani Yesus. Dengan cara apa? Mari kita menabur, memberikan yang terbaik sebagai tanda syukur kita kepada Yesus. Inilah teladan yang harus kita miliki dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dan semuanya itu datang dari Yesus Tuhan kita yang telah memberikan keselamatan, menebus kita, memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Saya akhiri firman Tuhan siang hari ini dengan satu kalimat penutup. Pengorbanan Kristus bukan sekedar peringatan untuk dirayakan, tapi teladan untuk dilakukan. Pengorbanan Kristus bukan cuma peringatan, saudara, yang sekedar kita lakukan setiap tahun dan harus ada ibadah dan perjamuan kudus. Tetapi ini adalah teladan buat kita untuk kita lakukan, praktekkan sebagai orang-orang percaya yang sungguh mengasihi dia dan telah ditebus dengan darahnya yang mahal. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita persiapkan hati dan kehidupan kita untuk menyatu dengan tubuh dan darah Yesus lewat sakramen perjamuan asa yang kudus. Saya harapkan kita semua sudah memperoleh elemen perjamuan kudus, dan bila ada yang belum dapat, mungkin boleh mengangkat tangan, dan saya minta para asyir untuk boleh membantu. Saya berikan kesempatan beberapa saat Bapak Ibu yang belum menerima elemen perjamuan kudus, untuk para asyir boleh membantu memberikan atau membagikan kepada
Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Apabila Bapak Ibu sudah menerima elemen perjamuan kudus, silahkan dipersiapkan, cawannya boleh dibuka dulu, supaya Bapak Ibu sebentar bisa langsung bersekutu dengan darah Yesus dan dengan tubuh Yesus. Apabila Bapak Ibu sudah siap, saya ajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita persiapkan hati dan kehidupan kita untuk menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Haleluya.